Dia kaget, kok bisa ya bang, betulin. Kok bisa, dan dia selalu ngomong kok bisa ya. Akhirnya saya berpikir balik, saya dalam hati, ini orang lucu nih. Iya. Saya bilang lucu nih, kok dia nanya kok bisa. Salam satu udara. Kali ini kita ada program baru di mana untuk mewadahi UMKM para alumni penerbangan. Nah, saat ini dengan kondisi COVID, kita sudah melakukan yang namanya protokol kesehatan, di mana jaga jarak dan juga memakai masker. Salah satu bentuk support terhadap program pemerintah. Saat ini kita sudah ada narasumber dari alumni penerbangan yang boleh dibilang ya kita jangan cerita ke yang masa kelam lalu terus lah. Kita harus ada cerita-cerita yang memang teman-teman atau alumni penerbangan itu sisi dari kesuksesannya. Ya salah satunya sekarang ini kita udah ada dari Bang Badak. Mungkin boleh sedikit dicerita kenalan dulu dari Bang Badak, seperti apa untuk menjalankan bisnisnya atau berkarir. Silakan Bang, waktu dan tempat dipersilakan. Mungkin untuk awal saya ucapkan salam kenal. Saya alumni penerbangan. Mungkin sebagian kawan-kawan udah ada yang kenal ya sama saya. Heri, panggilan saya Badak. Angkatan 97. Basis 75. Jurusan Bang? Jurusan listrik avionika. Rumah saya di Depok. Untuk perjalanan karir Bang, kalau boleh tahu? Untuk karir mungkin di bidang gadget ya. Mungkin sebelum di gadget sedikit agak ini ya, bicara ke masa lalu. Setelah lepas dari sekolah itu, saya pernah jadi merantau ya ke Korea. Saya dulu pelaut. Wah, bukan main penerbangan, bisa lari ke pelaut ya. Nih, ya kan? Seru nih, menarik nih. Ya, oke, artinya lanjut Bang. Itu kan perjalanan saya sebelum di gadget ya, Bang Acil ya. Siap. Saya di Korea itu 5 tahun semenjak lulus 99. Lulus saya 97, tapi saya berangkat itu 98 akhir. Oke, lanjut Bang. Mungkin saya awalnya lulus sekolah itu saya coba ngelamar, mungkin saya nggak seberuntung kawan-kawan yang lain lah ya, mungkin ngecap pendidikan kuliah ya. Oke. Saya langsung lamar kerja, saya nggak beruntung. Lanjut pikiran saya ingin merantau jauh kan gitu. Oke. Dorongannya tuh kira-kira yang memotivasi ke sana Bang, selain berhubungan dengan, kan harusnya jurusannya nih ya, penerbangan nih. Karena melenceng ya. Iya betul. Karena memang nggak sesuai dengan akademisi lah boleh dibilang. Oke Bang, lanjut Bang. Kalau nggak sesuai sama itu mungkin karena saya sendiri, karena boleh bilang ngacak. Yang penting saya bisa keluar. Saya bisa jadi pelaut. Entah itu di bagian apa saya juga nggak tahu. Intinya saya bisa keluar dulu, saya bisa bekerja. Oke, berarti ini kreativitas teman-teman dari SMT. Betul. Sekolah Menengah Teknologi, dan memang menuntut untuk hal itu gitu hidup di Indonesia. Betul Bang ya? Betul. Lanjut Bang. Lanjut saya berangkat ke Korea. Akhirnya intinya saya udah berangkat ke sana mungkin sekitar 5 tahun ya, pas 5 tahun saya baru pulang ke Indonesia. Di Indonesia ini saya bingung karena saya mungkin udah terbiasa kerja ya Bang Acil ya. Nah, mungkin kita protokol udah oke, kita sembari lepas nggak apa-apa ya. Boleh Bang.
tak kenal maka tak sayang. Betul. Karena kan ketika pakai masker nih akan berbeda nih, karena memang kita sudah mengikuti anjuran pemerintah. Betul. Dengan jaga jarak dan mungkin masker ini juga biar udah, kenal. ya Betul. kan? Oke. Biar lebih natural lagi mungkin biar kenal juga. Oke, lanjut. Mengenali dulu yang udah lama wajah. Yap. Saya Badak, angkatan 97. Ya, kembali ke masalah Korea ya. Korea. Saya 5 tahun di Korea, saya pulang ke Indonesia itu saya bingung, biasa kerja di rumah ngapain gitu kan. Akhirnya kebetulan ada ipar itu buka usaha di bidang gadget lah ya. Oke. Jual beli handphone sama beli pulsa, jual beli pulsa ya Bang Acil ya. Oke. Lanjut Bang. Dari situ ada ipar saya nyaranin, karena mungkin saya orangnya boleh dibilang geratakan lah ya, pengen kerja di bidang apapun. Di situ kebetulan ada peluang di bidang gadget, artinya ke servis. Yap. Ipar saya nganjurin sekolah dulu deh, karena kalau coba-coba jangan, masalahnya kan handphone itu nyawa orang ya Bang Acil ya. Zaman sekarang benar era digital. Setidaknya kita udah ada sertifikat. Siap. Akhirnya saya ikutin saran beliau. Saya sekolah di Roxy itu kalau nggak salah 2-3 bulan. Oke. Sampai saya keluar sertifikat, baru saya memberanikan diri masuk ke ITC. Oke, jadi buka sendiri berarti Betul, Bang ya? buka sendiri. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, sorry Bang. Modalnya itu Bang, secara modal di awal untuk pada saat buka itu dong, kira-kira range berapa masa itu Bang? Kalau modal itu kan saya bilang relatif ya. Yang intinya sih sebetulnya kemauan. Oke. Niat kita untuk hal-hal yang baik ya, yang positif ya. Yap. Yang untuk yang keluarga mungkin hidupin keluarga. Kalau saya waktu itu masih bujang ya, masih single ya. Relatif waktu itu saya untuk awal baru buka satu toko itu mungkin, emang boleh disebut ya bicara modal? Boleh. Range-nya aja Bang mungkin. Mungkin untuk awal ya, karena yang budget yang paling gede itu di sewa kios ya. Oke, bentar Bang, kita dengerin azan zuhur dulu. Oke, siap. Oke teman-teman KTS Kapal True Story, karena kita ada azan zuhur, sebaiknya kita dengarkan azan zuhur dulu, baru nanti kita lanjut setelah azan zuhur. Terima kasih. Kapal True Story, salam satu udara. Hai, saya Nisa. Jangan lupa buat kakak-kakak, abang-abang untuk like, comment, and subscribe di Ulang Bang. Hai, saya Nisa. Buat teman-teman, kakak-kakak, abang-abang, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Kapal True Story. Jangan lupa. Salam satu udara. Balik lagi nih KTS dengan UMKM, kita mengudara bersama. Oke Bang. Balik lagi nih Bang, tadi kan udah sempet ke modal nih. Sebelum sampai ke modal lebih lanjut, jadi terusin usaha Abang nih yang tadinya berlayar, terus tiba-tiba sekarang banting setir dengan keadaan, kondisi atau ya tuntutan hidup lah. Itu usaha Abang sekarang apa Bang? Boleh cerita? Aneh usaha di bidang gadget ya. Jual beli handphone, servis. Sebetulnya sih lebih pipi-pipi lah untuk servis juga, karena basicannya servis ya, karena yang tadi yang Ane ceritain, Ane sempat sekolah di teknisi handphone servis. Jadi saya buka usaha di ITC Depok ya, lantai 2, Blok A nomor 12. Namanya Bang? Namanya Padel Ponsel. Oke, buat teman-teman nih, para alumni penerbangan, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, apalagi seputaran Depok. Kalau ada problem ataupun mau beli handphone bisa ya Bang ya? Bisa, banget bisa. Itu bisa langsung hubungin ke Padel Ponsel. Ya kan, untuk kita semua dan juga sama-sama, apalagi kita saudara sepenerbangan nih,
pasti kan otomatis Harga saudara lah ya. harga saudara, dan juga kalau perbaikan pun juga Iya pastinya. no tipu-tipu bang ya. Mau no tipu-tipu. Sama yang lain aja no Insya tipu-tipu Allah, bang ya. Insya Allah amanah. Siap, lanjut bang. Oke, sampai saat ini saya di TSC kurang lebih sekitar 16 tahun. Wah lama juga teman-teman. Karena semenjak ITC berdiri, saya udah masuk. Mungkin kawan yang belum pernah kenal saya, yang di bawah saya, Siap. atau yang lupa di atas saya, pernah lewat ITC, lewat mampir toko saya, mungkin lihat saya pasti ada lah. Ya. Ya saya lah orang alumni penerbangan 97. Oke, balik lagi bang ke modal bang. Ya. Modal awal bang. Modal awal saya cuman saya ada 100 dibagi 2 untuk sewa toko 50. Siap. Untuk isiannya itu 50 macam-macam ya, untuk handphone ya, untuk alat-alat servis. Aset ya bang ya. Ya, Oke. aset gitu. Sampai saat ini saya waktu itu udah dari awal saya buka 1, saya buka lagi 2 toko. Di tempat yang sama? Di tempat yang beda, toko yang lain ya Bang Kecil ya. Oke, tapi lokasi? Lokasi sama, Oke, lantai TC, sama. Lantai 2 ya. Ya, lantai 2. Oke. Saya deket AW. Mungkin rekan-rekan ada yang tahu lah, mungkin lewat ya. Tapi untuk saat ini saya jalan berapa tahun ya, udah mulai ini ya, karena apalagi sekarang pandemi ya. Ya. Saya terus terang udah mulai berkurang lagi di toko ya Bang Acil. Siap. Ini efek pandemi bang ya. Efek pandemi ini buat saya sangat luar biasa. Oke. Bahkan kemarin yang awal pandemi itu apa dibilang PSBB ya? PSBB itu Periode pertama. saya tutup ITC sampai 2,5 bulan apa 3 bulan itu ya. Oke, efeknya bang? Efeknya itu akhirnya saya semua pengerjaan Ya. saya di rumah, servis di rumah, Oke. Jemput bola ya bang? jemput bola ya. Untuk begitu juga untuk handphone, jemput bola, antar jemput, servis pagi saya ambil, sore udah saya anterin. Seperti itu aja rutinitas selama 2,5 bulan itu sampai 3 bulan. Oke bang. Efek secara pandemi itu dari hitungan persentase bang, dari 100 itu yang tadinya bang dapat 100 misalkan 100%, sekarang berapa persen bang? Ya kalau mau jujur sih mungkin hampir 60% itu efeknya. Oh berarti sekarang yang diterima 40%. 40%-an. Oke. Luar Buat biasa. teman-teman nih, yang nggak ada salahnya juga di pandemi ini kita saling rangkulan nih. Saudara kita, abang-abang kita yang ada yang UMKM ya kita support. Ya kan? Ya, artinya barangkali rekan-rekan yang mau ikut, mau berjuang di bidang handphone, Siap. saya juga terima konsultasi. Mana tahu mau berjuang di bidang gadget ya, gampang kok, artinya untuk nambah income. Oke, istilahnya Bang Badak sendiri udah terbuka kalau memang ada dari teman-teman alumni Mau atau belajar betul atau atau yang masih sekolah pun aktif, silakan bisa main ke ITC Bang ya. Sowan ya, silaturahmi kita kita jalin lagi ya kan. Nah, di situ juga istilahnya kan kalau silaturahmi ini kan buka pintu rezeki Bang. Betul. Ya kan, sekali. nambah saudara, buka silaturahmi Iya. ya kan. Nah, jadi boleh dibilang kalau memang teman-teman ada yang mau invest juga ke Bang Badak, bisa silahkan. Ataupun ada juga yang mau belajar, welcome juga Bang ya. Boleh silakan. Jadi dari penerbangan yang tadinya belajar tentang pesawat, ini buat orang tua nih. Tapi mirip sih pesawat handphone. Iya Bang, bener Bang, bener. Iya. Jadi dulu berpikiran bahwa lu kalau sekolah penerbangan, lu mau jadi apaan kan gitu Bang ya. Iya. Nah sekarang nih satu-satu kita kupas nih di UMKM penerbangan nih. Jadi dengan UMKM kita mengudara bersama, jelas bahwa nggak selamanya kita berada di jalan jurusan yang Iya. sama gitu loh. Bisa nggak sesuai akademisi gitu loh. Jadi ya inilah contohnya. Kita Ya, bisa mungkin usaha kayak mandiri. ente sendiri kan melenceng ya Ya, dari kerjaan kan. Banyak kan kawan-kawan yang satu jurusan sama aneh juga sekarang ya jadi pengusaha apalah. ya. Kayak Intinya, begitulah, beda ya. pasti. Intinya di SMT ini kita memang dituntut kreativitas. Betul. Ini salah satu contohnya buat para orang tua, jangan batasi kreativitas anak. Oke Bang, lanjut. Suka duka Bang. Mungkin dari problem yang paling mudah dah Bang. Kira-kira apa Bang?
sebetulnya kalau untuk sebetulnya lebih banyak ke ini ya, tingkat apa ya, karena saya ngadepin konsumen itu mungkin selama hampir 16 tahun ini udah ratusan ribu atau apa ya. Boleh. Orang ketemu orang ya. Iya, boleh dibilang customer-nya, yang bermacam-macam karakter. Ya suka duka ada yang ya macam-macam orang ya, ada yang orangnya udah serba takut, artinya udah negatif aja ketemu orang servis, itu banyak. Sebetulnya kalau orang servis handphone itu sama aja sih, itu cuman oknum yang pemain-pemain ya, Bang Acil ya. Oke. Kalau saya kan makanya saya di situ sampai saat ini udah 16 tahun ya, mungkin rekan udah bisa tahu ya. Yap. Perjalanan saya, artinya insya Allah amanah kan gitu. Yap. Jadi boleh disimpulkan problem mudah dan sulitnya Bang Badak ini adalah selama ini ada beberapa oknum yang bermain di sana. Ya dari Bang Badak sendiri, dia coba jujur, aneh pun juga sering kok istilahnya diskusi masalah problem handphone dan juga solusinya gimana, ya selalu dapat solusi. Bahkan ada ya namanya kita saudara sepenerbangan, bahkan kadang saya suka dikasih headset, udah lu pakai aja. Ya istilahnya apalagi yang istilahnya yang di luar satu alma mater aja dia bener-bener amanah. Aneh sering main ke tokonya, emang bener-bener ngelayanin customer pun dia apa adanya. Kalau emang rusaknya ini, ya dia memang itu yang dikasih tahu. Enggak mengada-ngada, ini juga nih, ini juga, enggak gitu Bang ya. Itu yang dimaksud oknum Bang ya. Betul. Jadi kemudahan dan kesulitannya mungkin menghadapi customer yang sudah dibilang negatif thinking lu Bang ya. Mungkin saya juga nggak bisa nyalain konsumen itu, mungkin dia pernah pengalaman kali Bang Acil. Betul. Pernah dengar cerita, ya itu sih, itu hak-hak mereka lah ya. Intinya kalau saya kan udah pada porosnya aja, udah jalurnya aja gitu. Kalau yang lain mungkin ya, kalau yang kemudahan servis atau suka duka ya. Nah ini bicara yang mudah servis ya. Aneh paling seneng itu, paling mudah banget, gampang itu pasang LCD. LCD. Itu karena nggak banyak mikir. Tinggal copot, pasang. Karena sekarang gadget sekarang itu lebih banyak pakai soket. Bongkar. Makanya rekan-rekan pun sendiri sebetulnya sih, kalau mau coba di bidang servis, bisa lah saya konsultasi sama Aneh kan. Ya intinya untuk nambah income. Betul. Kayak begitu. Nih ilmu lagi nih teman-teman di dunia penerbangan. Tinggal datang aja ke ITC lantai 2 Blok A nomor 12 Padel Ponsel. Padel Ponsel. Jadi teman-teman kalau yang mudah dan enak itu menurut Bang Badak adalah ganti LCD teman-teman. Dan ternyata ganti LCD itu mudah karena udah soket ya. Iya, bentuk Bang Badak. soket. Nah, Aneh pun belum ngerti masalah itu gitu. Cuma dengan cerita ini kan kita tahu nih, jadi tahu nih ada wawasan baru lagi nih. Wah, ternyata yang mudah itu. Jadi kita kalau misalkan benerin handphone pun bisa langsung itu gampang gitu kan. Tapi tetap kita harus hargain keringat orang. Biarpun kita tahu, kita harus hargain. Karena di situ ada nilai resiko Bang ya. Oh iya pasti, semua itu ada resiko. Orang jalannya bisa ke pelantung. Betul. Nah, ke pelantung lah bahasa Betawi ya. Ya. Terus kalau untuk yang problem sulit Bang di dunia servis. Di dunia servis itu sebetulnya udah kalau untuk lari ke IC. Karena untuk saat ini handphone sekarang makin canggih itu, IC-nya itu udah makin rumit ya, karena lebih kecil-kecil. Tapi pada dasarnya cara kerjanya sama. Kenapa? Prinsip dasar kerja. Itulah intinya saya dulu sekolah itu, karena dasar yang utama itu dasar. Dasar itu sangat penting karena kita itu mempelajari semua isinya, daleman-daleman apa handphone itu dasarnya sama. Ada IC ini, lari ini, cuma bentuknya beda, ukurannya sama, cuma itu aja sih. Siap. Berarti boleh dibilang yang namanya sekolah tuh penting nih. Betul. Kalau Aneh tangkap dari Bang Badak, Aneh pun juga terus terang sekolah ini penting. Buat teman-teman yang istilahnya nggak sekolah, ini terus terang kita agak nyimpang ya, tapi nyangkut ke bisnis juga. Itu ada teman Aneh ngojek konvensional, tiba-tiba masuk aplikasi nih Bang. Dia nggak sekolah, nggak bisa baca tulis. Dia ngomong sendiri, menyesal. Nggak sekolah, intinya itu. Bahwa orang tua harapannya sih tetap harus sekolahkan anak. Betul, penting sekolah. Ya Bang ya. Betul. Terus kalau ini Bang, cerita yang unik gitu Bang,
atau yang lucu gitu kan. Nah, oke, cerita unik sebetulnya banyak banget ya. Kalau saya inget-inget, ini enaknya sembari ngerokok ya. Boleh langsung bang, langsung bang. Rekan-rekan, kawan-kawan. Cerita unik. Dulu saya pernah ada cerita lucu nih. Waktu saya itu ada konsumen, ternyata dia itu lama di negeri orang, di Belanda. Oke. Dia mau tanya, dia sebetulnya awalnya nggak niat servis, cuma tanya, cuma kebetulan handphonenya dibawa. Dia tanya ke saya, bang, bisa handphone seperti ini rusak ini bisa dibetulin nggak? Saya jawab bisa. Yang bener bang, bisa. Kan saya tukang servis pak. Selagi masih kelihatan dan ada spare partnya itu bisa dikerjain. Dan masalah harga, tinggal cocok apa enggak. Sebenarnya pada dasarnya handphone semua bisa betulin. Yang kecuali udah terbelah dua ya. Kalau terbelah dua itu kan putus, jalurnya udah putus semua. Gitu. Intinya saya kerjain itu, aneh kerjain, intinya selesai lah. Dengan optimis karena pernah ketemu kejadian yang handphone si bapak ini. Iya. Itu lucu banget itu bang Aceh. Jadi begitu saya kerjain dan selesai, dia kaget. Kok bisa ya bang, betulin? Kok bisa? Dan dia selalu ngomong kok bisa ya. Akhirnya saya berpikir balik, saya dalam hati, ini orang lucu nih. Iya. Saya bilang lucu nih. Kok dia nanya kok bisa? Lah kan saya orang servis. Betul. Ya kalau dia nanya ke tukang cilok ya nggak akan bisa. Iya. Dia datang kan ke tukang servis kan gitu bang Aceh. Jadi ceritanya ini kalau aneh punya teman orang luar juga, itu memang mindset kita sama orang Eropa tuh beda. Jadi kalau orang Eropa sana itu biasanya kalau barang sudah rusak atau apalagi elektronik itu sudah mereka menganggap haram untuk diperbaiki. Ya itu maksud saya bang Aceh. Dia ke situ. Dia akhirnya cerita. Dulu bang, di Belanda itu yang namanya barang elektronik kalau udah rusak sedikit pun dia nggak akan servis, dibuang. Karena nggak ada yang bisa benerin. Ya. Dan mereka buat apa dibenerin, beli yang baru. Oke teman-teman. Gitu. Sepenerbangan dan juga. Makanya dia kaget nih orang-orang Indonesia ternyata kreatif ya. Barang rusak ya bisa jadi. Betul. Itu diakuin memang. Betul. Mungkin karena dia lama di Belanda kali ya bang ya, jadi kaget ya, karena waktu itu bahasanya pun udah logat sana lah ya gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang dia masih konsumen sejati saya karena dia udah menetap lagi di Indonesia gitu. Mantap. Selain yang tadi cerita unik gitu, ada mungkin bang tokoh gitu bang yang berpengaruh nih bang, yang istilahnya abang punya klien, abang yang handle juga gitu jadi kliennya itu ya banyak. Itulah hasil dari buah kita menuai kebaikan tuh. Jujur sampai saat ini langganan saya banyak yang ya tokoh lah ya. Pejabat lah, dari orang Mabes alhamdulillah masih, macam-macam lah ya. Ada satu lagi dari orang inilah partai lah, saya nggak bisa sebut partai itu. Bahkan itu yang punya ketua partai lah yang sekarang ya, yang sekarang berkuasa nih, anaknya itu bang servisnya ke saya alhamdulillah. Yang laki-laki ya, bukan yang perempuan. Itu tapi melalui ajudannya ya. Itu rumahnya di Tebet, saya sampai ke rumah berapa kali saya ganti di sana di rumahnya gitu. Ya alhamdulillah masih sampai sekarang masih. Alhamdulillah. Berarti teman-teman nih perlu dicatat bahwa orang penting sekelas pejabat nih teman-teman. Bayangin. Ketua partai. Ketua partai anaknya bang ya. Anaknya, kita bukan ngelihat ke politik nih teman-teman, bukan. Tapi di sini kita lihat bahwa sekelas pejabat aja percaya sama Bang Badak nih, yang alumni penerbangan gitu kan. Ya boleh dibilang kalau di kisah kelamnya dulu kan kita kan ya mungkin orang-orang berpikir, wah lu jadi apa sih lu nanti gitu kan. Nah ini contohnya nih, bisa jadi dapat kepercayaan yang lebih gitu bang ya. Nah lanjut bang, dari tokoh itu ya memang udah dari termasuk orang Mabes juga, itu kan termasuk istilahnya kepercayaan lebih lah, ya kan. Nah dari situ menurut abang nih dengan kondisi pandemi sekarang, itu peluang bisnis atau usaha UMKM abang ini ke depan itu seperti apa bang? Kalau gambaran dari Kalau gambaran saya sih sebetulnya selagi kita bernapas sih saya masih optimis. Dan perlu diperjuangkan karena gadget itu nggak akan mati ya. Ya betul. Sampai kapanpun orang butuh handphone. Coba orang
10 menit lah nggak megang handphone. Benar. Boleh. Apa rasanya? Benar. Boleh dibilang gadget itu zaman sekarang itu udah kayak nyawa kedua. Benar. Benar nyawa banget. kedua. Benar banget. Lanjut Bang. Sampai-sampai ibaratnya kita dipegang anak pun udah nggak rela. Padahal anak lah. Tapi karena apa? Karena emang kita butuh sama tuh handphone. Nggak bisa lepas. 10 menit nggak megang, rasanya udah kayak udah cacing kepanasan. Iya, mati gaya Bang ya. Nah, Istilahnya mati anak gaya. milenial Bang ya. Nah, apalagi sekarang ibu-ibu zamannya medsos ya, ibu-ibu ya, TikTok, aduh nggak lepas dari gadget ya. Siap. Makanya untuk rekan yang mau memulai usaha baru misalnya di bidang handphone, nggak usah ragu. Siap. Karena gadget itu belum bisa diprediksi sampai kapan matinya, akan terus Berkembang. karena udah nyawa kedua, betul. Jadi boleh dibilang buat teman-teman untuk mau memulai atau bahkan mau investasi lah ke Bang Badak, bisa silakan diskusi, bisa silakan belajar gitu kan. Karena Bang Badak sendiri open buat teman-teman sepenerbangan. Di luar penerbangan pun ya boleh lah Bang ya. Ya namanya bisnis kita kan untuk kemajuan bersama. Seperti zaman sekarang ini kan kita kesehatan pilih ekonomi bangkit, pulih kesehatan pulih ekonomi bangkit gitu loh. Kita harus mensukseskan itu juga gitu. Biar gimana pun kita harus peduli. Betul. Ya kan Bang? Karena biar gimana pun kalau misalkan dari rakyat kita ini ya kita masih tinggal di Indonesia kan, emang kita orang Indonesia, nggak peduli, ya kita juga yang susah. Benar nggak Bang? Betul. Nah jadi kalau yang mau investasi balik lagi, kalau mau belajar silakan datang ke ITC Bang. Betul. Nah, kita bareng-bareng. Berarti peluang usaha boleh dibilang sangat terbuka Bang ya? Sangat terbuka. Apalagi dengan kondisi zaman semakin canggih. Betul. Dan makin handphone mungkin dulu 2G, 3G, 4G, mungkin besok-besok bisa udah sekarang aja 615Z kali ya? Iya, sekarang aja 5G udah keluar ya. Nah, untuk tipe handphone Oppo juga udah ada yang 5G ya. Udah ada, itu udah keluar yang terbaru lagi. betul. Mungkin kedepannya udah 6G kali ya. Betul. 6G ya. Udah kayak ini, udah kayak pengelasan Bang. Iya. Betul. Sertifikasi 6G ya kan tuh paling susah tuh katanya. Betul. Kita pernah. Udah ada las itu. Iya. 6G. Aneh belum nyampe tuh, beda jalur ya. Itulah kalau orang teknik bicara teknik nyambung ke sana juga gitu kan. Ya kan Padahal dunia dari penerbangan nanti lari ke teknik apa ini jatuhnya? teknik industri Bang. Industri ya. Dan otomotif. Nggak nyambung kan? Iya. Oke Bang, satu lagi berarti kalau untuk yang motivasi Bang Badak nih di tengah pandemi kayak gini, itu kira-kira apa yang bisa disampaikan buat teman-teman sepenerbangan ataupun di luar sana yang nonton channel kita KTS, itu apa Bang kira-kira motivasinya Bang? Kalau saya sih pengen sebagai yang pernah ke sekolah di penerbangan, ya kita jaga silaturahim. Oke. Sering ya minimal di grup. Yap. Jadi itulah yang namanya silaturahim dijaga, itu menambah rezeki kan benar. Buka pintu rezeki, nambah umur. Ada aja ya kebutuhan yang entah kita yang tadinya ini akhirnya ketemu si ini lagi di grup, nyambung lagi. Ya. Ada ide-ide yang udah beku nih jadi cair. Betul. Dengan seringnya ngobrol. Ya, artinya saya juga gua aneh pernah lulusan sana ya, merasa kebanggaan juga lah, banyak cerita ya, masa-masa yang dulu mungkin seperjuangan kita dulu ya, boleh dibilang ya agak sedikit inilah, itu masa lalu ya, cuma cerita aja. Betul. Intinya kalau sekarang sih kita ngebangun ekonomi Ya, ikut memulihkan ekonomi Bang. Memulihkan ekonomi, syukur-syukur bisa bantu yang lain yang membutuhkan. Betul, ya kan. betul. Selalu dijaga silaturahimnya gitu. Kalau usaha sih sekarang emang lagi masanya pandemi sekarang, semua orang kena efek ya. Betul, setuju. Artinya yang sabar aja, itu aja sih. Oke. Ke depan mungkin akan, nggak tahu ya ke depan apa, kita akan lebih baik kan gitu. Betul. Positive thinking aja lah. Itu aja sih Bang Acil. Jadi kalau dibilang motivasinya mulia banget nih Bang Badak, bahwa kita harus sama-sama nih
baik itu mau saudara sepenerbangan maupun di luar alma mater penerbangan, kita harus sama-sama nih. Dulu kita bolehlah kita korban zaman Bang ya. Betul. Bahwa kita dulu punya kisah yang ya kelam boleh dibilang Bang. Yeah. Nah tuh udahlah. Itu hanya memang orang dulu sampai bilang, wah lu mau jadi apaan lu? Itu sampai ada tuh kayak gitu tuh Bang. Yeah. Tuh. Kita lagi capek-capek ngos-ngosan tiba-tiba, wah lu mau jadi apaan lu, tawuran aja kerjaannya gitu kan. Tapi nyatanya apa? Dengan kondisi itu kita terbentuk nih. Betul. Ya Bang ya? Betul. Dan motivasi dari Bang Badak sendiri ya memang betul, kita merajut silaturahmi untuk memperpanjang umur, betul, membuka pintu rezeki, betul, ya Bang ya. Betul. Jadi nggak di mana nanti suatu saat pasti kita akan dibantu, gitu kan. Betul. Yang dulunya ya udah berpikiran ya nggak baik gitu kan, toto sekarang contohnya udah ada nih. Apalagi buat teman-teman yang sudah melihat kisahnya ini, Bang Badak ini berarti ya membuka juga peluang buat yang lain di dalam sisi usaha UMKM. Betul. Ya kan, untuk berdiri di kaki sendiri. Betul. Kalau memang mau investasi berdiri di kaki Bang Badak silakan. Ya kan, untuk supportnya nggak apa-apa, nggak masalah. Apalagi zaman pandemi kita bingung mau alokasikan investasi, bisa. Monggo. Bisa dihitung-hitung. Tinggal hitung-hitungan aja. Siap, hitungan yang fair ya. Betul. Kan. Oke, Bang Badak, terima kasih banyak nih waktunya. Ya, karena sama-sama. ini program kita yang baru, yaitu dengan UMKM kita mengudara bersama. Oke. Jadi ya mudah-mudahan harapannya nggak cerita ribut terus nih, Bang Badak. Jadi harus dong kita selingin nih cerita inovatif lah sekarang, udah zamannya. Kita selingin cerita-cerita yang memotivasi. Betul. Ya kan, cerita-cerita yang ayo merangkul nih, yang dulu kita berseteru, kita sama-sama membangun bangsa gitu. Betul. Bang ya. Karena siapa lagi nih? Karena udah prihatin kita Bang ya. Prihatin banget. Dengan kondisi begini kita masih berseteru, wah itu benar-benar diketawain Bang ya. Sama dunia luar tuh diketawain kita. Masih aja hari gini gitu. Betul. Ibarat orang anak-anak milenial Bang. Betul. Sekarang urusan perut. Betul. Baik teman-teman KTS ataupun rekan-rekan alumni penerbangan, kayaknya cukup di sini dulu. Sampai sini usaha UMKM dari Bang Badak, ya harapannya bisa dicontoh dan bisa memotivasi nih Bang. Ya kan, dengan adanya ini. Harapannya sih bisa menjalin silaturahmi yang Abang Badak sampaikan. Harapannya ke depan udah bisa ya benar-benar sama-sama lah kita saling support, saling merangkul. Betul. Di masa pandemi ini. Terutama buat kita nih, KTS nih. KTS nih wadahnya nih udah nih. Betul. Channelnya boleh dibilang Bang ya. Dari sisi para alumni ini udah ada wadahnya nih sebenarnya nih. Oke, satu lagi ya Bang Acil ya. Salam buat mungkin rekan-rekan yang pernah satu apa ya? Basis, satu basis ya. Satu angkatan. Ya. Ya, ada Bang Jalil. Ya, ada Hedot, Alay, Tommy. Itu seperjuangan aneh semua itu, ada Perto. Ayo kita kumpul-kumpul lagi. Kapan? Siap. Kita ngobrol-ngobrol. Boleh Bang. Nanti mungkin ya mudah-mudahan sih kalau memang ada umur, ada rezeki, ada jodoh, kita bisa sama-sama nih Bang. Terutama yang satu angkatan. Betul. Ataupun lintas angkatan. Betul. Gitu kan. Ya mudah-mudahan makin erat lagi silaturahminya seperti yang Bang Badak inginkan nih. Ini wadah kita dan kita harus bisa sama-sama saling support. Benar nggak Bang? Benar. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Teman-teman DTS, nanti kita lanjut lagi di acara selanjutnya di UMKM selanjutnya nih Bang. Oke. Harapannya bisa menginspirasi dan bisa ada teman-teman alumni lainnya yang bisa termotivasi untuk bisa bercerita, berbagi, saling membantu, suka duka, ya kan? Di situ bisa kita luangkan di sini, ya teman-teman. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu udara, dengan UMKM kita mengudara bersama.